Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang luar biasa, bergabung kembali dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan pada pertemuan kita kali ini akan sangat menarik buat Anda ikuti karena kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Adik-adik, saat ini ada fenomena perkembangan akademik khususnya kefilsafatan Pancasila, di mana ada beberapa pihak yang menjelaskan bahwa antar sila-sila di dalam Pancasila itu sama sekali tidak ada hubungannya satu sama lain. Benarkah? Mari kita urai. Untuk memulai, tentu kita akan mulai dari filsafat itu apa. Banyak definisi atau pengertian tentang filsafat, namun secara umum filsafat itu merupakan pikiran terdalam dari seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi oleh situasi kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya di lingkungannya. Nah, dengan demikian kita akan mengenal banyak filsafat di dunia. Misalnya kita kenal filsafat Socrates, filsafat Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Hugo Crabbe, atau Sang Yang misalnya, atau ada juga filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Begitupun filsafat-filsafat suatu negara, kita akan menemukan berbagai macam perbedaan. Bagaimana Jerman, bagaimana Soviet, bagaimana Amerika, filsafatnya Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Berbeda. Kenapa? Karena memiliki latar belakang yang berbeda pula. Nah, Soekarno menegaskan bahwa kita tidak mungkin menggunakan dasar filsafat yang digunakan oleh bangsa lain seperti Jerman, Soviet, Jepang, atau negara-negara Arab. Mengapa? Karena dasar filsafat suatu negara itu harus mengakar dan bersumber dari nilai-nilai dasar yang berlaku dan hidup pada bangsa itu sendiri. Maka sintesa Soekarno selama sidang BPUPK adalah bahwa filosofi Grundslag bangsa Indonesia itu ada 5. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan diakhiri dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Yang selanjutnya, Soekarno menyebutnya dengan istilah Pancasila. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia tentunya berbeda dengan filsafat yang dibangun oleh bangsa lainnya di dunia. Lalu di mana letak perbedaannya? Secara umum, kita bisa melihat bahwa jika bangsa-bangsa barat hidup dengan berlandaskan pada filsafat liberalisme yang berakar dari pemikiran Kantian, yang membangun nilai-nilai kemanusiaan atau humanity atas dasar kebebasan dan kesederajatan, kemudian melahirkan paham individualisme, materialisme yang konsekuensinya melahirkan kehidupan agama yang mesti dipisahkan dari kehidupan bernegara. Itulah akar dari pemikiran humanisme yang ada di barat. Sehingga tidak heran Soekarno pada tanggal 1 Juni dalam pidatonya 1 Juni 1945 di depan Dewan Sidang BPUPK sangat mewanti-wanti bahwa kita harus hati-hati ketika berbicara tentang humanisme atau kemanusiaan. Jangan sampai terjebak pada humanisme ala barat. Karena kemanusiaan yang akan dibangun oleh bangsa Indonesia, kemanusiaan yang justru didasari oleh nilai-nilai ketuhanan, bukan dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Filsafat sosialisme lahir dari pikiran Karl Marx dan Engels yang mencoba melakukan perlawanan terhadap pemikiran kapitalisme yang dibangun oleh barat atau liberalis. Bagi Marx dan Engels, kapitalisme hanya menguntungkan kaum pemodal saja. Sehingga filsafat liberal atau kapital sesungguhnya tidak akan pernah dapat menyelesaikan persoalan kemanusiaan itu sendiri.
karena akan selalu ada manusia yang dimarginalkan, bahkan dikorbankan. Itulah sesungguhnya pengkelasan dalam kemanusiaan. Dengan konsep sama rata sama rasa, maka seluruh warga negara harus memiliki kelas yang sama, di mana segala urusan warga negara harus diserahkan kepada negara, sehingga diharapkan akan tercapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Nah, bagaimana filsafat Pancasila? Adik-adik, mahasiswa yang luar biasa, kita harus melihat sejarah. Untuk melihat filsafat Pancasila, kita harus melihat sejarah dengan memasuki suasana kebatinan di dalamnya, apa yang terjadi pada saat bagaimana Pancasila dirumuskan. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kesejarahannya. Nah, secara singkat saya akan urai. Konsep Pancasila diuraikan oleh Soekarno pada sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau Dokuryusu Jumbi Chosakai. Mungkin dianggap konsep yang paling komprehensif karena merupakan sintesa dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh lainnya dalam sidang tersebut. Namun konsep tersebut belum menjadi barang jadi. Ingat ya, konsep yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni itu belum menjadi barang jadi, tetapi barang mentah, karena pada saat sidang tersebut belum ada kesepakatan apapun tentang dasar negara. Nah, perumusan dasar filsafat negara terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 oleh kelompok kecil yang berjumlah 9 orang, sering disebut juga dengan Panitia 9, yang komposisinya 4 orang diwakili oleh kelompok nasionalis sekuler, ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, dan Ahmad Subarjo. Kemudian 4 orang, ada kelompok nasionalisme Islam, ada Abi Kusno, ada Kahar Mujakir, ada Agus Salim, dan Kiai Wahid Hasim. Dan Soekarno berdiri sebagai penengah di antara kedua kelompok tersebut dan menjadi ketuanya. Nah, disinilah perdebatan pemikiran terjadi. Sehingga dari 9 tokoh inilah lahir komposisi Pancasila seperti sekarang ini, di mana ketuhanan menjadi sila pertama, bukan terakhir, seperti gagasan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Apa yang membedakan? Gagasan Soekarno pada 1 Juni 1945 melihat bahwa semua sila memiliki posisi yang setara, namun satu sama lain saling membutuhkan, melengkapi, dan terikat sebagai sebuah sistem sekuensial. Sementara hasil Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 menempatkan ketuhanan menjadi sila pertama, karena justru selain antar sila merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan, juga saling mendasari dengan sila ketuhanan menjadi dasar yang paling utama. Itulah yang sering kita sebut dengan sistem sistemik hierarkis atau piramidal. Adik-adik mahasiswa, tentu kalian sudah tahu jika konsep Pancasila, terutama sila pertama yang disepakati pada tanggal 22 Juni oleh Panitia 9, terjadi perubahan ketika ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Banyak perdebatan tentang itu, banyak penilaian terhadap peristiwa itu. Tetapi jika kita mau masuk lebih dalam pada aspek filosofis, maka konsep awal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan dasar pemikiran untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada warga negara Muslim sebagai mayoritas agar dapat menjalankan syariatnya, dan warga non-Muslim tentu tidak terikat dengan ketentuan tersebut. Setelah terjadi perdebatan sebelumnya, dengan lapang dada demi terwujudnya sebuah persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, diterima perubahan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya, justru kualitas filosofisnya semakin tinggi dan kokoh sebagai filosofi Grundslag bangsa Indonesia. Jika kesepakatan Panitia 9 hanya diprioritaskan untuk umat Muslim mayoritas, maka dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, hal ini tidak hanya lagi berbicara tataran praktis, fikih atau syariat kehidupan keagamaan masyarakat bagi umat Muslim, tetapi jauh lebih dalam lagi berbicara tentang tauhid. Kata Muhammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo, itu berbicara tauhid. Tidak hanya berbicara umat Islam,
tetapi umat yang lain terikat dengan konsep ini. Sehingga semua harus bertauhid. Seperti yang dijelaskan tentunya oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, bahwa tidak hanya orang-orang Indonesia yang bertuhan. Sekali lagi, tidak hanya orang-orang bangsa Indonesia yang bertuhan, tetapi bangsa Indonesia harus bertuhan. Bertuhan sesuai dengan agamanya. Nah, adik-adik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, setelah Indonesia merdeka, situasi bangsa memang belum ajak. Berbagai persoalan mulai agresi 1, agresi 2 dari Belanda masih terjadi sampai pada tahun 1950 baru bangsa Indonesia mencoba berbenah sebagai bangsa yang merdeka sesungguhnya. Namun tentu sebagai negara yang baru kita tidak mampu untuk berlari kencang. Begitupun implementasi nilai-nilai Pancasila terjadi polarisasi di dalamnya. Sehingga pada tahun 1977 ketika Orde Baru dibentuklah Panitia 5, terdiri dari Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis. Ketiga orang ini adalah mantan anggota Panitia 9, ditambah Sunaryo dan Abdul Ghaffar Fringadingdo, merumuskan secara konseptual filosofis bagaimana Pancasila dapat dijalankan sebagai dasar negara. Di mana secara umum Panitia 5 menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa merupakan fundamen etik moral yang mendasari sila-sila lainnya sebagai fundamen politik. Dari sinilah meneguhkan Pancasila sebagai sistem filsafat yang memiliki sifat sistemik hierarkis, itu kata Notonegoro, secara hukum sebagai stat fundamental norm, itu adalah teori piramidal dari Hans Kelsen. Nah, adik-adik mahasiswa yang luar biasa, secara sederhana, Pancasila menjelaskan bahwa Indonesia bukan merupakan negara agama, bukan pula negara sekuler, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Yakni negara yang mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Esa, melindungi warga negaranya dalam menjalankan ketuhanan yang Maha Esa, dan saling menghargai dalam menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik sekalian, demikian uraian singkat tentang Pancasila ini. Semoga dapat menjadi bahan untuk Anda berdiskusi selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar, untuk hidup lebih baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.